Pendidikan karakter pada anak suatu hal dasar yang perlu dimiliki oleh anak dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Di sini saya Nailatul Izzati dengan NIM akhir 115 akan memberikan pengetahuan yang baru dari pengalaman nyata seorang guru TPK yang mengajar di jenjang SD dan sudah melakukan pendidikan karakter pada anak. Dengarkan video podcast berikut ini ya. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Mbak Nail. Gimana Bu kabarnya? Udah lama nggak ketemu. Iya ya sudah lama ya. Alhamdulillah Bu Ida sehat. Bagaimana kabarnya Mbak Nail? Alhamdulillah juga sehat. Terus Bu Ida di TPK ini ngajar kelas berapa kalau boleh tahu? Bu Ida itu ngajarnya dari kelas 1 sampai kelas 3. Ada yang kelas 4, 5, 6. Tapi dari di sini muridnya itu dari usia PAUD sampai SMA. Berarti beragam, tapi khususnya Bu Ida Ya, di kelas SD gitu. di kelas SD. Kalau Bu Ida pasti di kelas SD. Di sini kan aku mau tanya tentang pembentukan karakter pada anak SD ya. Menurut Bu Ida, karakter anak SD di TPK di sini tuh gimana sih Bu anak-anaknya itu? Kalau usia SD itu beragam ya Mbak Nadia. Apalagi kelas 1 sampai kelas 3 itu usianya usia masih seperti anak TK. Oh iya, Masih tahap belajar ya. untuk mengontrol emosi, untuk memilah mana yang baik, mana yang buruk, untuk mengajarkan disiplin. Itu beragam. Kadang anak itu ketika dari rumah bangun tidur, anak sudah bad mood. Iya. Nyampe sekolah pun juga bad mood. Iya. Ketika ditanya sudah nggak mau jawab, itu sudah marah-marah. Dan ketika anak bangun tidur sudah ceria, legowo hatinya, nyampe di TPK itu ya juga seneng anak-anak. Jadi dalam karakter ini juga beragam. Ya, kita tidak boleh mematok, oh anak ini harus seperti ini, nggak bisa. Karena setiap anak karakternya berbeda-beda. Berarti melihat anak itu bagaimana karakternya. Ya, Lalu kita dididik. sebagai guru kita juga harus tahu, oh anak ini seperti ini, anak ini seperti ini, seperti itu. Oke. Menurut Bu Ida, penting nggak sih kita sebagai guru itu membentuk karakter dari SD atau bahkan dari TK itu? Sangat penting Mbak Nail, karena pembentukan karakter sejak dini itu dari awal itu adalah keluarga. Fondasi utamanya itu di keluarga. Iya benar ya. Terus untuk fondasi utama itu kan ada di karakter untuk membentuk perkembangan anak secara pribadi. Benar. Jadi anak itu bisa dinilai dari segi positifnya, baik buruknya. Terus kita juga dari lingkungan juga itu sangat berpengaruh juga ini. Ketika di lingkungannya andaikan anak-anak bermainnya seperti anak-anak sekarang lah bermain gadget terus, tapi nyampe di sekolah ketika bu gurunya sudah ngasih tahu, tapi di rumah sama orang tua tidak dikasih tahu, ya sama saja. Lebih penting lagi untuk saat ini kita itu harus menanamkan pengembangan anak itu seperti disiplin, punya empati, menghargai orang, lebih bertanggung jawab, disiplin dalam hal harus ketika membuang sampah harus di tempatnya, tanggung jawabnya itu sampean harus ketika sesudah bermain harus dikembalikan, ketika meminjam sampean kita mengambil minyaknya teman kita harus bilang dulu, permisi dulu, seperti itu. Ya, ada beberapa faktor yang membentuk karakter anak. Selain keluarga, apa ya Bu faktor yang mempengaruhi? Di sekolah, ya, lingkungan sosial juga berpengaruh. Pengalaman pribadi itu juga berpengaruh. Keluarga, orang tua itu kan panutan. Kalau istilah zaman dulu itu madrasah pertama ada di keluarga. Jadi kalau dari keluarga sudah mencontohkan baik, insya Allah anak itu karakternya juga baik. Ketika di keluarga sudah diajarkan untuk disiplin, itu anak itu akan manut. Apalagi yang dilihat itu dalam keluarga itu ayah dan mamanya anak itu pasti melihat ayah dan mamanya. Oh ayahku seperti ini, mama seperti ini. Ketika ayahnya ngomongnya keras, anak itu akan mencontoh. Untuk di sekolah, guru dan teman sebaya itu juga sangat bisa membentuk karakter anak ya. Seperti di sekolah temannya ngomong kasar, itu nanti anak itu kan bisa lihat, temanku ngomong seperti ini nanti sampai di rumah disampaikan ngikutin selanjutnya Bu, metode atau strategi yang bisa gunain dalam membentuk karakter anak-anak di TPK khususnya yang SD itu gimana? Untuk di sini ada beberapa pendekatan ya Mbak Nail ya.
DPG ini ada beberapa pendekatan, yaitu keteladanan, Ya. kebiasaan, penguatan positif, bercerita atau berdongeng. Iya, benar. Untuk keteladanan, anak akan meniru apa yang mereka lihat. Ya. Iya. Ketika bu gurunya seperti ini, nanti anak-anak, bu guru saya seperti itu. Gitu. Terus untuk kebiasaan, misalnya ketika datang kita harus saling mengucapkan salam. Ketika kita belum dipanggil kita harus antri seperti itu. Untuk penguatan positifnya itu kita itu ketika anak melakukan suatu kebaikan atau hal yang positif, kita sebagai guru harus memberikan reward. Anak kalau selalu dikasih reward, ketika anak itu oh saya bisa mencapai ini, saya bisa mencapai apa yang diinginkan bu guru. Ketika bu gurunya ngasih reward, anak itu akan lebih semangat lagi. Iya, Benar. Ketika meskipun hal sepele, oh masya Allah bagus sekali, Iya. oh masya Allah seperti ini, oh masya Allah pinternya, itu akan membekas dalam pikiran anak. Oh saya loh selalu dimotivasi, anak itu akan merasa dihargai, merasa termotivasi seperti itu. Untuk berdongeng yang bermakna atau bercerita, itu apa ya? Kita harus mendongeng itu bercerita itu yang bagus banget. Nah itu kan apalagi usia SD kelas 1 sampai kelas 3 itu kan mudah mengingat. Oh ya dulu saya itu kasih tahu diceritani sama bu guru itu seperti ini kan diskusi. Anak-anak diajak untuk belajar diskusi, menyelesaikan masalah. Oh, ketika ada masalah seperti ini, harusnya saya seperti ini. Oh, ketika saya melakukan kesalahan ini, sebelum bertindak harus tahu dulu akibatnya apa. Jadi, anak-anak itu harusnya diajarkan seperti itu. Sebelum bertindak harus punya planning. Oh, ketika saya melakukan seperti ini, konsekuensinya apa? Efeknya apa? Gitu. Berarti dari contoh guru itu sangat penting. Sangat penting. Terus kayak ngasih penguatan positif kayak kamu keren loh udah jujur. Iya. Itu sangat penting. Reward dari bu guru itu sangat meskipun sepele tapi sangat berharga. Walaupun nggak bentuknya uang atau hadiah, Iya, isinya enggak kata-kata kata-kata. Jangankan kata-kata, sudah dikasih tulisan apa gitu dia gurunya selesai mengerjakan, dikasih tulisan gitu ya. Kamu hebat, kamu masya Allah anak hebat, anak soleh, solihah. Itu sudah anak-anak sudah, wah dapat ini dari kita, dapat ini dari sangat membekas apalagi anak-anak ya. Itu sangat luar biasa itu pengaruh. Oke. Terus Bu Ida dan membentuk karakter anak dari kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab. Kira-kira itu bisa berpengaruh nggak sih Bu di lingkungan rumahnya buat anak-anak? Insya Allah sangat berpengaruh itu Mbak Naili. Karena apa yang dipelajari anak di sekolah sering terbawa ke rumah. Iya kan? Ketika kita di rumah mengajarkan anak-anak, enggak boleh bilang seperti ini ya, enggak boleh bilang kotor. Tapi ketika di sekolah, anak-anak berangkat ke TPQ ya, temannya ngomong kotor, nanti nyampe rumah, lu temanku tadi loh, bilang seperti itu, enggak apa-apa kok. Seperti itu kan enggak apa-apa, sangat betul, enggak apa-apa. Sangat pengaruh sekali. Misalnya anak kebiasaan membuang sampah di tempat sampah ya, diajarkan sama Bu Ida membuang sampah di tempat sampah. Itu nyampe rumah juga akan terbiasa. Selesai mengaji, mejanya harus dikembalikan. Itu ketika nanti di rumah, anak-anak main, itu nanti akan ingat, oh iya, saya diajarkan seperti ini. Nah, saya harus contoh. Jadi, ibaratnya sekolah itu rumah kedua bagi anak-anak. Iya. Bener kan? Pertama yang di rumah. Ya, rumah itu yang contoh orang tua. Ya. Kalau kedua yang dicontoh itu di sekolah, gurunya. Pasti nanti apalagi mama hal-hal sepele.
Ajarin ibu guru ini. Loh kan? Iya kan? Nah, itu seperti gimana itu? Bahkan terkadang anak itu kayak nggak mau dengerin omongan orang tua daripada Lebih mendengarkan bu guru. Iya. Kalau bu gurunya sudah ngomong, nah nanti seperti ini ya. Nanti nyampe rumah terus. iya. Lek mamai ngomong, loh ini nggak boleh. Jadi bu guru nggak apa-apa. Seperti itu. Oke. Lanjut ya Bu. Ya. Kira-kira menurut Bu Ida itu penting nggak sih kita kolaborasi antara guru sama orang tua dalam membentuk karakter anak ini? Kalau dari pihak sekolah itu sangat penting Mbak Iya. Nai. Karena guru dan orang tua itu harus satu tim. Iya, benar. Harus menjadi satu. Anak bisa berkembang maksimal Iya. jika ada kesinambungan orang tua dan guru. Iya. Kalau kita dari pihak guru tidak mau berkolaborasi dengan orang tua, itu tidak akan bisa membentuk karakter anak yang bagus, yang baik. Itu tidak akan dibentuk. Apalagi anak kan lebih banyak ya di rumah ya daripada di TPG. Seumpama di sekolah itu kita cuma beberapa jam. Kalau di rumah itu lebih lama. Jadi kita sebagai guru harus selalu komunikasi sama orang tua. Sekarang apalagi sekarang bermudah ya untuk grup WA grup itu kita bisa saling sharing seperti apa di rumah, di sekolah seperti apa, itu sangat-sangat penting. Guru dan orang tua itu kolaborasi, komunikasi itu sangat penting. Berarti kayak bisa kita memantau anak ini kuat apa enggaknya itu dari komunikasi dengan orang tua gitu. Misalkan bikin buku penghubung. Ya, sekarang kan ada buku penghubung. Tapi sekarang kayaknya buku penghubung itu sudah jadul ya. Sekarang itu semua lewat WA. Lewat grup itu anak itu ketika di rumah cara menyikapi masalah seperti apa itu bisa kita komunikasikan sama orang tua. Jadi Bu Ida tidak setuju dengan guru yang bilang ada kan guru yang bilang seperti ini. Kita itu tidak boleh terlalu dekat sama orang tua. Itu salah. Justru guru harus mendekatkan diri ke orang tua karena komunikasi itu harus terjalin, harus terjaga. Jangan sampai kolaborasi antara guru dan orang tua ini renggang jauh. Dan nanti kita tidak bisa membentuk karakter anak yang baik, anak yang bertanggung jawab. Jangan kita anak itu bisa bertanggung jawab kalau ketika guru sama orang tuanya juga bukan satu tim ibaratnya. Terus Bu, kira-kira nih, misalkan ada anak seperti ini membawa hal yang buruk dari rumahnya, ngomong kotor atau dia sukanya mengejek orang tua dengan temannya, itu ada strategi khusus nggak Bu untuk menangani hal tersebut? Ada. Yang pertama itu kita berusaha tidak menghakimi anak tersebut. Iya, benar. Kita itu sebagai guru tidak boleh langsung menghakimi. Iya. Langsung ngejudge. Oh, selama ini seperti ini. Selama ini seperti ini. Kita tidak boleh seperti itu. Kita itu tidak boleh seperti itu. Kita harus memahami dulu latar belakangnya seperti apa, lingkungan rumahnya seperti apa. Itu kita harus tahu. Terus kita juga selain dari kita tidak boleh menghakimi anak tersebut, kita harus mendekatkan diri. Mendekatkan diri kita sebagai guru itu harus punya kedekatan emosional ya. Kalau kita tidak dekat sama anak, pasti itu nanti anak itu juga nggak nyaman sama kita. Canggung. Kalau kita sudah dekat sama anak itu, kita tahu latar belakangnya seperti apa. Oh anak ini seperti ini latar belakangnya. Jadi kita tahu sebagai guru kita harus tahu. Oh penanganannya seperti ini. Oh anak ini seperti ini nih di lingkungannya. Oh seperti ini. Jadi kita nanti tahu. Terus memberikan perhatian lebih khusus, dibimbing, bukan malah dimarahi, dijudge. Tidak boleh. Yang ketiga itu bisa mengajak anak untuk berdiskusi. Kamu ini kenapa? Seperti apa? Masalah apa? Apa yang salah? Kan itu agar kita bisa memahami dampak perilakunya anak ya. Kalau perlu juga berkomunikasi dengan orang tua. Makanya itu dari tadi kan kita sudah bahas kolaborasi orang tua itu nomor satu sangat penting. Kalau kita tidak ada komunikasi dengan orang tua, sulit untuk kita untuk tahu anak ini seperti apa di rumah itu sulit. Jadi kita tidak bisa ibaratnya kita itu tidak bisa punya solusi masalah ketika anak itu membawa hal yang buruk di sekolah atau apa yang buruknya di sekolah itu kita tidak akan bisa tahu. Tapi kalau ketika kita
sharing sama orang tua. Nanti orang tuanya kan bisa oh ini seperti ini Bu. Oh ini cara penanganan anak saya itu seperti ini. Terakhir Bu, kira-kira ada pesan penting nggak sih buat orang tua maupun yang lainnya dalam membentuk karakter anak, khususnya anak SD? Kita sebagai orang tua itu adalah sekolah pertama atau madrasah pertama, fondasi ya Mbak Nail ya. Iya. Kita itu sebagai guru pertama bagi anak, apalagi di rumah ya. Guru pertama. Kedua kan kita juga dari di rumah, kita juga di sekolah juga menjadi orang tua bagi anak-anak ya. Jadi apa yang anak lihat, apa yang anak rasakan di rumah akan menjadi cerminan perilakunya. Ketika kita menghadirkan itu yang baik-baik, yang positif, anak itu akan meniru, meniru. Jadi kita sebagai orang tua memanage agar kita itu selalu berbuat baik, agar anak kita itu ketika melihat oh orang tua saya seperti ini. Terus guru juga gitu di sekolah, harus ngasih contoh. Kalau ketika gurunya aja sudah salah, anak-anak pasti nanti ada istilah gini, bu guru lo seperti itu, kok saya enggak boleh. Seperti istilahnya di rumah ya, anak disuruh sholat, anak disuruh sholat. Pasti anak itu ketika melihat orang tuanya tidak sholat pasti akan menjawab, loh ayah lo tidak sholat, ngapain takut saya, kan gitu kan. Jadi yang dilihat anak itu, yang dilihat apa yang orang tua lakukan itu yang dilihat anak itu akan menjadi karakter anak. Oh orang tua saya seperti ini dulu. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Mbak Naya sudah berbagi cerita, sudah mau berkunjung. Terima kasih sudah memberikan insight kami dalam membentuk karakter anak, khususnya anak SD ya Bu. Kita sama-sama belajar. Iya, sama-sama belajar. Nggak ada yang saling pintar. Nggak ada yang saling pintar. Saya juga masih belajar, Mbak Nail juga masih belajar. Sama-sama saling belajar. Nggak ada yang di atas lebih unggul. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam.